adalah F aksen. Ya, F aksen GX dikali turunan dalamnya, ya, dikali turunan si ini, dikali G aksen X. Nah, ini namanya turunan fungsi di dalam fungsi atau turunan fungsi komposit, ya. Yuk kita turunin berarti F aksen kurung, ya 2X min 5 dikali, jangan lupa, kali apa tadi? Turunan dalamnya. Turunan si ini adalah 2, ya. Sama dengan turunin yang ini, berarti 12, pangkatnya turun ke depan ya, kaliin ke depan, 12, X pangkat dikurangin 1, 2, plus, ini turun, jadi 10X, iya, min 6. Pertanyaannya sih ini, berarti semua ruas dibagi berapa, Dedek? Bagus, dibagi 2. Berarti jadi F aksen 2X min 5 adalah, bagi 2 semua nih, berarti 6X kuadrat, ini X, sorry, ditambah 5X, iya, min 3. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, perhatikan 5 segi 4 beraturan di bawah ini katanya. Jika panjang TA 5, berarti semuanya 5, ya, rusuk tegaknya 5, 5, 5 semua. Kemudian yang alasnya 6, berarti ini 6 semua karena beraturan. Ya. Nah, jika R katanya merupakan titik tengah BC, berarti di sini 3, di sini 3 ya, tengah-tengah. Oke. Kemudian seperti pada gambar. Pertanyaannya jarak R ke bidang yang ada di hadapannya ATD. Nah, adik-adik ingat yang namanya jarak itu harus yang terpendek. Yang terpendek itu berarti yang tegak lurus, ya. Itu berarti yang tegak lurus nih, ya. Oh, berarti yang terpendeknya kemana nih ke bidang itu? Nah, kita nggak tahu nih, ke sana panjang kan, ke sana panjang, pasti ke tengah-tengah ini kan, ya. Dia tegak lurusnya, tapi saya nggak tahu tegak lurus di mana. Yang jelas, kalau ada dia perhatikan, segitiga di depan sini itu bisa diwakili oleh garis ini. Ini pasti garis yang terdekatnya yang ini. Nah, ini yang tegak lurusnya. Kemudian keluarin dimensi 2-nya, ada dia kalau dihubungkan ini semuanya nih. Nah, kayak gini. Saya sebut aja ini titik Y misalkan. Perhatikan segitiga A maaf, TRY. TRY. Nah, jadi masalah dimensi 3 itu sebenarnya dimensi 2-nya. Jadi Anda harus bisa menemukan bidang yang bermasalahnya si ini. Pertanyaannya adalah jarak dari sini ke garis ini. Ya kan? Garis ini ada di bidang ini. Yang tegak lurus. Nah, kalau ada jeli, ya. Ini kan saya nggak tahu nih jatuhnya di mana tegak lurusnya. Nah, kalau saya hubungkan ke bawah ini kan segitiganya sama kaki ya. Panjang ini dengan panjang ini sama kan? Kalau sama kaki dia garis tingginya itu tegak lurusnya pasti di tengah-tengah ini. Pasti di tengah-tengah gitu. Ya, berarti ini juga pasti tegak lurus. Nah, kalau ada dua yang tegak lurus, ada dia bisa mainin luas. Jadi luas segitiga dilihat dari alasnya yang ini, tingginya ini akan sama dengan luas segitiga dilihat dari alasnya yang ini, tingginya yang ini. Ya, berarti boleh saya tulis setengah, alasnya adalah YR, dikali tinggi, saya sebut aja tingginya adalah T, sama dengan luas segitiga, setengah, alasnya si YT, dikali tinggi. Nah, tingginya mau dicari, sebutlah D. Gitu. Ini yang mau akan kita cari. Nanti ini cara coret, panjang YR, kita hitung yuk. YR itu kan sama aja dengan panjang ini, benar nggak sih? Iya, berarti sama dengan 6. Tingginya kita hitung ada deh, ini 6. Ini kan tengah-tengah tadi saya bilang. Berarti panjang dari sini ke sini berapa dong? 3. Ini 3, ini 5, ini tegak lurus nih ada di sini. Berarti 5, 3, berarti di sini 4 dong. Benar nggak? 3, 4, 5.
Oh, berarti panjang T-nya berapa? Ini 3, ini 4, berarti tinggi yang ini berapa? 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Ya, Pitagoras nih, lihat segitiga ini. Berarti 4 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Sama dengan YT. YT-nya dari sini ke sini, udah dihitung tadi 4 ya, sama dengan ini. 4 dikali D. Udah selesai nih. Berapa ini? 7. Berarti 6 akar 7 sama dengan 4D. Bagi 4 kiri kanan, berarti jadi 6/4 akar 7. Atau 3/2 akar 7. Ya, jawabannya yang B. Kalau di UTBK, ya susah-susah mudah ya. Jadi, kalau ada sulit menemukan mana bidangnya, jadi intinya harus bisa nemuin bidangnya. Ini ruang harus bisa nemuin bidang yang bermasalah. Itu inti ngerjain. Jadi harus bisa nemuin bidangnya gitu ya, bidang yang bermasalah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita next ke soal selanjutnya ya. Nah, ini tentang pangkat-pangkatan atau eksponen. Nah, Adik masih ingat eksponen, logaritma itu kuncinya ada di bilangan pokok ya. Bilangan pokok nih. Kalau eksponen bilangan pokoknya itu di sini, ini namanya bilangan pokok eksponen. Jadi yang di bawah pangkat ini pangkat, berarti ini eksponennya nih, bilangan pokoknya nih. Ya. Kalau di logaritma ya A logaritma B itu yang disebut bilangan pokoknya adalah si ini. Ya, jadi harus disamain dulu bilangan pokok. Sekarang perhatikan di sini ada 1/3, ada 1/4, ada 4, ada 2. Berarti bilangan pokoknya bisa saya ubah jadi betul sekali 2 pangkat. 32 itu kan 2 pangkat 5, benar nggak? Tapi ada di bawah, kalau di bawah bisa naik ke atas jadi pangkatnya jadi minus. Pangkat minus 5. Dipangkatin dengan 4x, akar 3 itu artinya pangkatnya dibagi, berarti per 3, itu artinya akar. Ya. Sama dengan, nah ini sama dengan pindahin aja, ada jangan bingung. Ini pindahin ke kanan. Ya, berarti sama dengan 4, 4 2 pangkat 2, saya jadiin 2 pangkat semua nih. Ya, jadi bilangan pokoknya harus sama semua. 1/4 itu 2 pangkat minus, betul sekali, minus 2/3 karena akar ya. 4 di sini adalah 2 pangkat 2, yang ini 2 pangkat X. 2 pangkat dibagi 2 pangkat, pangkatnya dikurang ya, setuju ya? 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat X, berarti 2 pangkat 2 min X. Dipangkatin berapa? Dipangkatin 3. Nah, adik-adik di sini adik-adik bisa lihat 2 pangkat dikali 2 pangkat dikali 2 pangkat. Pangkatnya diapain coba? Betul, dijumlahin. Jadi 2 ditambah min 2/3 ditambah, iya ditambah ini. Ini bongkar dulu kurungnya nih. Berarti jadi 6 min 3x ya. Sama dengan 2 pangkat min 20x/3. Nah, sekarang adik-adik bisa lupakan angka 2-nya, tinggal lihat pangkatnya. Tapi lihat, ini ada per 3/3 nih. Biar enak, adik-adik kaliin aja semua dengan 3. Semuanya kali dengan 3. Yuk, jadi apa? Min 20x, kali 3, 6. Kali 3, 2. Kali 3, 18. Kali 3, 9x. Nanti X dengan X satuin di kanan aja ya. Jadi 11x. Sama dengan yang ini, hasilnya 6 tambah min 2. 4 tambah 18, 22. Pindahin ke kiri, jadi minus 22. Kiri kanan bagi 11, dapat X-nya adalah minus 2. Ya, adik-adik apalin sifat-sifat eksponennya ya, masih ingat ya yang tadi. Jadi kalau ada 1/A dipangkatin P, bisa naik ke atas jadi A pangkat min P. Terus kalau ada A pangkat P dikurangin Q, itu artinya A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q.
Terus kalau ada jumlah tadi A pangkat P ditambah Q itu artinya A pangkat P dibagi dengan A pangkat Q. Terus ada satu lagi tadi yang dipakai apa Dede? A pangkat P dipangkatin Q, itu pangkatnya dikaliin ya. Jadi A pangkat P Q. Ada satu lagi tadi ada yang dipakai apa? A pangkat P akar Q, artinya apa? A pangkat P per Q. Nah, itu sifat-sifat eksponen. Jadi satu soal ini itu sudah mewakili ya, jadi semua sifat-sifat ini kepake semua nih. Silakan Adik-adik kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan. Sekali lagi kuncinya ada di bilangan pokok ya. Bilangan pokoknya harus sama semua. Oke, kalau soal logaritma itu sama ada di kuncinya di bilangan pokok juga. Nah, kalau nggak ditulis ini artinya ada ya namanya bilangan pokoknya adalah 10. 10 ya. Jadi kalau nggak ditulis itu bukan 1, tapi 10, bukan juga 0 ya, tapi adalah 10. Jadi sebenarnya ada 10 di situ. 10 log 2 gitu sebenarnya ya. Oke, kita kerjain dulu. Nah, di sini ada angka 2, kita paksa jadi ada angka 2. Yuk pakai sifat log. Nah, Dede masih ingat ya sifat logaritma. Jadi kalau ada ini log ini, A log B itu sifatnya adalah log dibagi log, benar? Berarti log B dibagi dengan log A dengan bilangan pokok yang sama. Berarti di sini adalah log 4 dibagi gitu ya, log 0,04. Nah, 0,04 itu bisa ditulis 4/100, benar nggak sih, Adik-adik? Benar ya? Oke. Nah, sekarang saya paksa bilangan pokoknya 2. Ya, ini boleh asal sama. Jadi A log B itu log B per log A dengan bilangan pokok yang sama. Jadi boleh diisi angka 2 juga boleh, angka 3 juga boleh, sesuai kebutuhan aja. Oke, sekarang berarti 2 log 4. 4 itu kan boleh ditulis 2 pangkat 2, benar? Dibagi. Nah, masih ingat sifatnya ada, Dek? Iya, berarti 2 log 4 dikurang. Kalau dibagi itu jadi pengurangan. 2 logaritma, iya, 100. Oke, berarti ini hasilnya apa nih? 2-nya pangkatnya turun ke depan, jadi 2 dibagi gitu ya. 2 log 4 juga 2 sama dikurangin. Nah, ini nih ada deh. 2 log 100 itu bisa ditulis lagi log 100 dibagi log 2. Benar nggak? Nah, kita tahu log 100 teh berapa? Iya, 2. Benar? Dibagi log 2. Log 2-nya udah ada nih, A. Ya. Oke, atas bawah semuanya saya kali A. Berarti hasilnya jadi apa tuh? 2A per, ini kali ini 2A min 2 per A kali A. 2. Ya, jadi jawabannya adalah, kok nggak ada ya? Oh, atas bawah saya bagi 2 dulu. Berarti A dibagi 2 nih. A min 1. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Ya, pokoknya mah mainin sifat. Ada juga, boleh juga ada ngerjainnya kayak gini ya. Misalkan, di sini adanya log 2 nih, saya paksa jadi ada log 2. Caranya, nah masih ingat ada sifat yang gini, kalau A-nya mau dipangkatin N boleh, asal tanggung jawab B-nya juga dipangkatin dengan N. Harus sama pangkatnya. Berarti ini dipangkatin setengah, artinya diakarin, ini juga diakarin. Boleh kan? Berarti akar ini adalah 0,2, ya. Logaritma akar 4 itu 2. Nah, berarti ini bisa ditulis jadi log 2 dibagi log, iya, 0,2 itu 2/10.
Oke, berarti di sini jadi log 2 dibagi. Nah, pembagian log itu sama dengan apa? Log A per B itu sama dengan log A dikurangin log B. Kalau bilangan pokoknya C, berarti di sini C, gitu ya. Itu sifat-sifatnya. Berarti ini bisa ditulis apa nih? Ada deh. Iya, log 2 dikurangi log 10. Udah selesai. Ya, log 2-nya kata di soal adalah A, berarti ini A, log 10 itu 1. Jadi bebas aja dari mau pakai sifat yang mana, nanti juga bakal ketemu. Ya, jawabannya. Oke, silakan Mutia, Cecil. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan Hasan, Ikan Mas, Kungkang, silakan. Mbe, wah ini Rasid. Ya, kalau ada pertanyaan, silakan. Masih aman, Pak. Oke, masih aman. Sip. Baru keluar nih suaranya nih, pada kemana nih. Oh iya, Adede hari Minggu ya. Hari Minggu, kan besok kalian tryout ya. Hari Minggu malamnya kita bahas soal tryout itu, ya itu soal-soal penting ya. Katanya yang bakal muncul di UTBK. Jadi, ya nanti diundang aja ya. Pokoknya kita akan bahas, mudah-mudahan hari Minggu bisa dibahas ya. Nah, garis singgung juga muncul ya di UTBK, garis singgung di titik 1,2 pada parabola ini memiliki persamaan ini. Nah, langkah ke satu, kalau ada garis singgung parabola, kurva, itu step yang pertamanya digambar dulu, sketsa dulu, ya. Nah, ini banyak sekali dilewatkan, bahaya, sketsa saja, nggak usah terlalu bagus, ya, nggak usah terlalu bagus, pokoknya sketsa saja. Misalkan ini ada kurva, set gitulah kurva. Ya, kita tahu kurva pangkat 2 sih sebenarnya nggak gini, tapi nggak apa-apa. Itu sketsa aja, pura-puranya, misalkan. Kemudian dia disinggung oleh sebuah garis, di titik singgungnya ini katanya 1,2. Nah, katanya persamaan si garis singgung tadi memiliki persamaan adalah Y sama dengan ini. Udah, step yang pertama selesai, kemudian step yang kedua, bongkar informasi apa aja. Yuk kita cari informasi apa aja yang bisa didapat dari gambar ini. Pertama, 1,2 dia nempel di garis, benar? Oke, 1,2 dia nempel di garis. Kalau nempel di garis, berarti bisa dimasukin ke garis. Gitu kan? X-nya ada diganti sama 1, Y-nya ada diganti sama angka 2. Berarti persamaannya jadi 2 sama dengan min 3 kali 1 ditambah R. Dari sini dapat R sama dengan 5. Dapat katanya R-nya. Apalagi iya 1,2 juga nempel di kurva, berarti bisa dimasukin ke kurva. Ada ya, pokoknya yang nempel-nempel berarti bisa dimasukin. Yuk, berarti jadi apa? 2 sama dengan y-nya ganti 2, x-nya ganti 1 nih. Berarti 1 kuadrat ditambah p kali 1 ditambah q, dapat persamaan. P ditambah q ya sama dengan ini pindah 1. Kemudian informasi apa lagi yang bisa adik-adik dapat? Nah, ini informasi penting banget adik-adik. Setiap ada soal garis singgung, yang paling penting itu adalah gradien. Garis singgung, gradien, garis singgung itu adalah turunan kurva yang disinggungnya. Ini penting banget. Kenapa soal ini tiap tahun muncul wae ya di UTBK? Karena ini sebenarnya harus tahu konsep gradien itu adalah turunan kurva. Ya, kita lihat nih, gradien garis singgung, gradien itu yang nempel di X kan, MX, berarti M-nya adalah min 3, sama dengan kurvanya diturunin. Turunin nih kurvanya, 2X ditambah P, betul, 2X ditambah P. Lah, X-nya siapa? X-nya ini, ada dia masukin absisnya, titik singgungnya. Ya, ini X-nya, absisnya, 1.
Masukin angka 1, berarti min 3 sama dengan 2 kali 1 ditambah P. Dapat deh P-nya pindah ruas minus 5. Kalau P-nya dapat, Q-nya dapat dong. Iya, berarti min 5 ditambah Q sama dengan 1, jadi Q-nya sama dengan 6. Dapat semua Dede PQR-nya. Pertanyaannya adalah tinggal jumlahin aja berapakah ini. Berarti P-nya adalah min 5, ditambah Q, Q-nya adalah 6, maaf, 2Q, 2 kali 6 berarti 12 ya, ditambah 3 kali R, R-nya 5. Berarti min 5 ditambah 12 ditambah 15. Ini dengan ini dulu, 10 tambah 12 berarti 22. Nah, Dede kebanyakan ngerjain soal ini, dia tidak digambar, nggak ada sketsanya, ya nggak kelihatan informasi apa aja. Orang Google Map aja tinggal masukin peta, dia gambar itu. Ya, si Google Map itu digambar petanya. Ya, jadi langkah pertama itu sketsa, ada nih, jangan lupa. Step yang kedua, bongkar informasi apa aja yang ada di gambar itu. Ya, titik ini nempel di garis bisa masuk ke garis. Nempel di kurva bisa masuk ke kurva. Satu lagi, gradien. Gradien garis singgung itu adalah turunan kurva yang disinggungnya di titik singgung. Lingkaran, oke, Dede ya. Lingkaran, masih ingat persamaan lingkaran? Jadi persamaan lingkaran, kalau ada ketemu persamaan lingkaran bentuknya gini nih, x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax ditambah by ya ditambah c sama dengan 0, maka adik harus bisa dengan cepat menentukan pusat dan jari-jari. Yaitu rumusnya min setengah yang nempel di x berarti min setengah a, min setengah yang nempel di y, min setengah b. Jari-jari adalah akar. Ingetin ada rumusnya x pusat kuadrat yang tadi ini x pusat, ini y pusat ya. X pusat kuadrat ditambah y pusat kuadrat min c. Nah, ini c-nya itu yang sini. Jadi ingat, ini konsep persamaan lingkaran. Oh, berarti ini ada persamaan lingkaran ini. Ada langsung cepat tentuin berapa pusat, berapa jari-jari. Berapa pusatnya coba? Min setengah yang nempel di x berarti 2. Min setengah yang nempel di y berarti 1. Jari-jari berapa coba? Akar x pusat kuadrat tambah y pusat kuadrat min c. C-nya min 5 nih. Berarti dikurangin min 5 ya. 4, 5, 5. Berarti akar 10. Nah, kemudian dari titik P ditarik garis-garis singgung lingkaran di titik A dan B. Jika C merupakan pusat lingkaran, maka luas segi 4 CAPB. Nah, dari ini harus digambar ya. Sekali lagi digambar, udah tentuin pusat, udah tentuin jari-jari, digambar sketsanya. Nah, katanya di sini ada titik P. Titik P-nya itu koordinatnya katanya adalah 5,5. Terus kita tahu titik pusat ini adalah 2,1. Titik C katanya. Pusatnya adalah di C. Kemudian dari titik P ini dibuat apa? Dibuat garis singgung di titik A dan di titik B. Berarti ini menyinggung, ini menyinggung. Ini di titik A, yang ini di titik B. Nah, kemudian kan dari sini ke sini jari-jari, benar nggak? Dari sini ke sini juga jari-jari. Pertanyaannya berapa luas segi 4 ini? Ya, kita persempit, ada jawabannya, luas segi 4 berarti sama aja dengan luas apapun bisa dipotong jadi segitiga, benar? Terus kita tahu kalau ada garis singgung dia kalau dihubungkan pasti tegak lurus, ya. Pasti siku
siku-siku ya. Nah, adik-adik masih ingat nggak jarak 2 titik? Jarak dari C ke P ini, jarak 2 titik rumusnya gampang adik-adik. Pitagoras, selisih X kuadrat ditambah selisih Y kuadrat. Nah, ini X-nya kurangin, 5 kurangin 2, 3, berarti 3 kuadrat. Selisih Y-nya 5 kurangin 1, 4, 4 kuadrat. Oh, berarti CP-nya adalah 5. Berarti jarak dari sini ke sini adalah 5. Nah, dari sini ke sini 5, dari sini ke sini jari-jari kan? Jari-jarinya tadi udah tahu berapa? Akar 10, maka adik-adik bisa dengan cepat nentuin panjang ini berapa. Pitagoras, ini kuadrat dikurang ini kuadrat. 25 dikurangin 10, berarti 15. Jadi akar 15. Ya udah, berarti luasnya apa nih? Luas segi 4 itu sama dengan 2 kali luas segi 3. Berarti 2 kali setengah alas. Alasnya ini kan, tingginya ya ini. Ya, berarti akar 10 dikali akar 15. Ini coret, akar 10 itu 2 kali 5, 15 itu 5 kali 3. Nah, 5-nya bisa keluar dari akar ya. Berarti 5 akar, sisanya 2 kali 3, 6. Jadi jawabannya 5 akar 6. Gimana? Adik-adik gampang kan? Punten Ibu, punten Bapak, Ya, mau kenapa? nanya. Nah, Ini yang jari-jari rumusnya bukan yang akar 1/4 itu ya Pak ya? iya, 1/4. Ini kan X pusatnya. Kalau dikuadratin apa? Benar ya? Ini kan X pusat, ini Y pusat ya. Kalau dikuadratin jadi apa? Min setengah A dikuadratin, min setengah A kali min setengah A, 1/4 A kuadrat. Benar? Oh iya Pak, sama Pak. Tapi saya lebih praktis pakai yang ini. Karena saya kalau udah dapetin pusat, langsung nih masukin ke rumus jari-jari. Tinggal kuadrat-kuadratin, nggak lihat ini lagi. Ya, kecuali lihat C-nya aja. Ya, ada lagi pertanyaan? Sip. Ya, ada yang pakai rumus itu 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat min C. Jadi digambar ya, sekali lagi kalau ada soal lingkaran, ya, ada garis singgung, ada parabola, itu digambar ya. Sketsa itu penting banget ada ya, gambar sekilas aja ya, cek gitu, cepat aja ya. Teneng. Oke, pertanyaan tentang sisa, adik-adik langsung nggak usah pikir panjang-panjang lagi, langsung adik-adik gunakan dalil sisa. Gimana bunyinya dalil sisa? Fungsi yang dibagi itu sama dengan apa? Pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, inilah yang disebut-sebut sebagai dalil sisa. Nah, sisa sama pembagi derajatnya harus lebih rendah ya. Jadi kalau pembaginya kayak di soal ini pangkat 2, pasti sisanya jadi pangkat 1 ya. Jadi AX tambah B kalau mau dimisalin. Oke, kita masukin aja. Ini fungsinya sama dengan pembagi. Pembaginya ada faktorin, kalau bisa difaktorin, faktorin aja. Jadi X min 1, X plus 1 ya. Dikali hasil, nah kata di soal hasilnya, oh nggak ada ya. Ya udah HX, ya tulis aja HX, ditambah sisa. Sisanya katanya merupakan fungsi GX.
Nah, GX-nya tadi yang saya bilang Adik-adik, GX-nya di sini Adik-adik pasti misalinnya adalah AX tambah B. Kenapa AX tambah B? Karena pembaginya pangkat 2. Ya, kalau pembaginya pangkat 3, maka Adik-adik misalin sisanya adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu. Jelas ya? Ya udah Adik tinggal ambil pembuat nol ini, masukin ininya, pokoknya dipaksa nol supaya si ininya nggak ngaruh gitu ya. Jadi saya ambil aja pembuat nolnya 1 dengan min 1. Masukin 1, 1, 2, 3, 4, cantik ya angkanya 5. Masukin 1 habis, masukin 1 nih, jadi A ditambah B. Jadi bisa disimpulkan A tambah B berapa? Nah, ada yang ngejumlahin ini, ya. Lihat ada berapa bilangan? 5, berarti 5 dikali tengah-tengahnya. Gitu aja pakai cara cepatnya. 15 berarti. Atau ya hitung aja manual boleh. Min 1, masukin min 1 berarti plus. Ini min ya, kalau pangkat ganjil jadi min 2 tambah 3, min 4 ditambah 5. Ya, sama dengan masukin min 1 sini 0, masukin min 1 ke sini, jadi min A ditambah B. Hitung, nah ini kalau ngitung ini nggak bisa langsung kayak tadi, ini langsung aja jumlahin ya, karena ini tidak beraturan. Jadi ini min 1, ini min 1, jadi min 2 tambah 5 sama dengan 3. Yang ini 15. Oke, eliminasi ya Dede. Tambahin aja, habis, berarti di sini 2B, 15 tambah 3, 18. Jadi B-nya adalah 9. Jadi A-nya adalah, masukin B-nya 9 nih, yang ini aja 9. Tambah berapa supaya 15? 6. Jadi GX-nya atau sisanya tadi kan udah dimisalin AX tambah B kan? Berarti 6X ditambah 9. Pertanyaannya berapa untuk X-nya 2, nilai G-nya? Ya masukin angka 2. Berarti 6 kali 2 ditambah 9. Jadi 12 tambah 9. Berapa coba? Iya, 21. Gampang Oke, ya, mau nanya pokoknya Pak. soal sisa ada digunakan dalil sisa. Kenapa? Mau nanya, kalau misalkan pembaginya nggak bisa difaktorkan, itu gimana Pak Nah, ya? itu loh. Ya, bagus. Pertanyaannya itu bagus. Nah, katanya itu keluar di UTBK. Ya, soalnya yang si pembaginya nggak bisa difaktorin. Gimana? Ya, mau nggak mau ada deh tebak hasilnya. Jadi dikira-kira hasilnya. Ya, contoh ya, saya kasih contoh. Kalau yang tidak bisa difaktorin, gimana nih ngerjainnya? Ya, itu ada deh bisa tebak si hasilnya. Contohnya misalkan sebentar. Mana ya soalnya? Ya, kalau tidak bisa difaktorin, bisa ditebak hasilnya. Sebentar ya. Aduh, soalnya hilang.
Aduh, saya susah mencari soalnya, Dede. Nggak apa-apa lah, ini anggap aja pura-puranya ya. Nggak bisa difaktorin, misalkan ya. Nah, biasanya di settingnya kayak gini. Ini anggap aja dia tidak bisa difaktorin soalnya. Berarti fungsinya adalah, anggap aja nggak bisa difaktorin ya, padahal ini kan si pembaginya bisa difaktorin ya. Sama dengan, ya, hasil bagi pembagi dikali hasil bagi. Nah, hasilnya ini ada deh, tebak gitu. Ditambah sisa. Nah, kata di soal sisanya adalah ini. Nah, kita lihat di ruas kanannya ada deh. Di sini ada AX pangkat 4. Ini X pangkat 3 nih. Berarti di sini pasti AX, benar nggak? Kan X pangkat 3 kali AX jadi AX pangkat 4 kan? Nah, di sini harus berurut. Kalau udah X berarti ini konstanta. Tapi jangan C karena C-nya ada di sini beda. Jangan B, B-nya karena ada huruf di sini yang lain aja hurufnya. Misalkan R. Nah, gini. Baru bongkar kurungnya. Gini. Jadi AX pangkat 4 yang ini plus RX pangkat 3. Ini min AX kuadrat. Oke, yang ini min RX. Ditambah sisanya. Nah, sisanya yang tadi. Terus kelompokin adik ya, samain berarti jadi AX pangkat 4 tambah RX pangkat 3 ditambah yang kuadrat dengan yang kuadrat satuin, ini min A, X kuadratnya keluar, min A ditambah 1. Tambah aja deh biar nggak bingung. Yang di sininya keluarin X-nya, berarti min R ditambah C ya, min R ditambah C ditambah 5. Nah, nanti adik-adik cocokin, ini sama dengan ini. Nah, di sini pangkat 3-nya nggak ada, di sini pangkat 3-nya ada, berarti R-nya sama dengan 0. Gitu kan, pangkat 3-nya nggak ada. Jadi dicocok-cocokin. Terus, yang tanpa X sama dengan yang tanpa X di situ, berarti B-nya adalah 5. Terus, yang nempel di X kuadrat sama dengan yang nempel di X kuadrat. Berarti jadi min A ditambah 1 sama dengan 5. Berarti A sama dengan min 4. Satu lagi yang nempel di X sama dengan yang nempel di X. Jadi min R ditambah C sama dengan 5. Nah, R-nya tadi 0 nih. Berarti 0 sama tambah C sama dengan 5. Dapat C sama dengan 5. Dapat semua, Dedek. C-nya 5, B-nya 5, berarti 2 kali 5, 3 kali A, A-nya min 4. Jadi min 12. 10, 15, oh, saya kayaknya ada yang salah deh. Salah di mana? Silakan coba bongkar kurungnya tadi. Ini, min RX benar. Ini dengan ini min A plus 1 X kuadrat keluar. Min R ditambah C X. Benar ya? A-nya min A plus 1 sama dengan 2. Mana sih? Oh, ini nih, ada deh nih. Min A plus 1, saya ngelihatnya ke sana nih. Ini koefisien X kuadrat, ini koefisien X kuadrat. Saya malah ngelihat angka 5 ya. Jadi min A tambah 1 sama dengan 2 ini harusnya ya. Berarti A-nya sama dengan min 1. Nah, itu aja. Berarti A-nya min 1. Jadi ini min 3. Jadi 15 kurangin 3 ya 12. Nah, itu ya ditebak hasilnya. Itu kalau apa? Kalau si pembaginya nggak bisa difaktorin. Oh, maaf, tebaknya itu harus selalu AX plus R atau ngikutin si baginya itu, Pak? Ngikutin si baginya. Kalau dibaginya AX kuadrat, lihat ruas kiri di sini kan AX pangkat 4 nih. Berarti di sini AX kuadrat ya jadinya. AX kuadrat ditambah BX ditambah C gitu. AX kuadrat ditambah RX ditambah Q gitu. Nah, kalau di sininya apa? X kuadrat min X misalkan ya.
Tuh, kalau dikaliin kan cocok sama dengan ruas kirinya. Ngerti? Harus berurut ya. Ada lagi pertanyaannya? Tapi sebenarnya ya, ini sebenarnya mau bisa difaktorin atau enggak, kita bisa paksa bisa difaktorin. Bisa dipaksa, bisa difaktorin. Kayak gini ya, tadi ya. Ini misalkan nih pura-puranya nggak bisa difaktorin, tapi kita bisa paksa pura-pura bisa difaktorin. Jadi gini, fungsi ini sama dengan pembagi, nih pura-puranya nggak bisa difaktorin, dikali hasil, ditambah sisa. Nah, ini bisa dipaksa, pokoknya ini misalkan nggak bisa difaktorin, samain aja dengan 0, nanti pisahin pangkat paling tingginya di kiri, X pangkat 3 min X sama dengan 0, berarti X pangkat 3 bisa diganti sama X, gitu. Jadi di sini kan ada pangkat 3, benar nggak? AX kali X pangkat 3. Yang lainnya tulis lagi, pokoknya saya ganti semuanya. Si X pangkat 3 ini ganti sama X, gitu. Berarti di sini jadi AX dikali X ditambah ini. Berarti ini jadi apa? A plus 2, X kuadratnya keluar ya, ditambah 5X ditambah B, sama dengan, ini kan jadi 0, sama dengan ruas kanan ini. Nah, gini. Udah selesai, ini lebih praktis lagi. Jadi yang nempel di X kuadrat sama dengan yang nempel di X kuadrat. Berarti A-nya min 1. Cocok kan kayak tadi, si C di sini adalah 5. Oke, si B di sini adalah 5. Tuh, lebih gampang lagi. Jadi kalau nggak bisa difaktorin juga bisa dipaksa sebenarnya, anggap aja gitu. Jadi ini diganti. Jadi pangkat tingginya diganti sama si itu. Silakan adik-adik kalau ada pertanyaan lagi. Ya, kalau tidak ada kita lanjut ke soal berikutnya ya. Udah difoto dulu. Ya, limit. Nah, adik-adik tahu ya, limit itu masalahnya ada di bentuk 0 per 0. Jadi adik-adik kita lihat dulu, bawahnya nih kalau dimasukin tuh 0 nih, X-nya ganti sama 1, 0. Nah, ke atas juga pasti 0. Kenapa? Ya karena kita tahu masalah limit adalah 0 per 0. Jadi kalau X-nya dimasukin ke atas nih, berarti jadi A ditambah B, iya dikurangin 2, pasti 0. Berarti akar A tambah B sama dengan 2. Nah, kemudian kalau udah bentuknya pasti 0 per 0, ya, adik-adik bisa gunakan L'Hopital, ya, turunan atas dibagi turunan bawah. Supaya menghasilkan angka ini, kita gunakan L'Hopital. L'Hopital itu turunan atas dibagi turunan bawah langsung. Ya, berarti di sini jadi limit X menuju 1. Adik-adik masih ingat ya, turunan akar yang cepat? Turunan dalamnya berarti 4AX pangkat 3 per, ya, 2 kali dia. Dikurangin turunan angka 0, dibagi turunan X min 1, 1. Nah, ini kalau dimasukin hasilnya katanya adalah A. Jadi kalau dimasukin X-nya 1, berarti di sini jadi 4A per 2 akar A plus B, ya sama dengan A besar. Dah, ini persamaannya. Masuk ke soal. Nah, adik-adik cari yang bentuknya 0 per 0 kan masih ini ya, kalau dimasukin X-nya 1, jadi ini A tambah B, A tambah B-nya adalah akar A tambah B-nya 2, berarti 2 kurangin 2 kan 0 nih.
Ini juga 0. Nah, yang tidak 0 dipisah Adik-adik. Jadi masalahnya gini, limit X menuju 1 dari ini dikali limit X menuju 1 per si ini. Nah, yang ini mah bukan 0 Adik-adik, jadi kita bisa hitung langsung berapa hasilnya. Masukin aja X-nya 1. 2026 dikurangin 2022, 4. Jadi 1/4 gitu. Yang ini turunin ya, L'Hopital. Apa turunannya? 4AX pangkat 3 per 2 kali dia, 2 akar AX pangkat 4 plus B dikurangin 2. Turunan 2X 2 ya, per turunan bawahnya 1. Limit X menuju 1. Ya ternyata Adik-adik ini tidak dibutuhkan, atau masukin aja X-nya 1, berarti jadi 4A per 2 akar A plus B dikurangin 2 dikali 1/4. Nah, ini teh segini udah ada nih, lihat nih. Ya kan? Berarti hasilnya A jadi A dikurangin 2 dikali 1/4. Selesai gitu. Ya, jadi Adik-adik pisahin yang masalah dengan yang bukan ya. Yang masalah itu yang bentuknya 0/0 dengan yang bukan masalah. Nah, yang bukan masalah Adik-adik bisa hitung langsung. Sekali lagi ya, bisa langsung hitung kalau bukan 0/0. Nah, kalau yang 0/0 diturunin. Turunan akar ya, ingat turunan akar yang cepat. Turunan dalamnya per 2 kali dia. Turunan akar. Oke, 2 nomor lagi, beli matriks. Nah, ini matriks Adik-adik boro-boro kepikiran ya. Sebenarnya ini idenya kayak gini Adik-adik. Ini matriks M, ukurannya barisnya 2, kolomnya 2, dikali. Nah, di sini Adik-adik bisa keluarin A dengan C-nya. Ini Adik-adik. Sebenarnya idenya ini. Gitu. Apa dikali ini supaya jadi 3A plus C. Kan matriksnya baris kali kolom ya. Berarti ini 3, ini 1, koefisiennya, yang ini 4, ini 3. Benar nggak kalau dikaliin? Ini kali ini jadi 3A tambah C. Cocok kan? Yang ini juga sama, Adik. 4A tambah 3C. Nah, yang ini juga sama, A dengan C-nya keluarin. Jadi koefisiennya gini. Ini idenya, Adik. Sekarang A dengan C-nya sama nih. Lupakan. Pertanyaannya determinan. Kalau saya sebut ini adalah matriks A, ini matriks M, ini matriks B. Jadi MA sama dengan B, tinggal tempelin determinan kiri kanan. Determinan M kali A sama dengan determinan matriks B. Kemudian ada sifat, determinan perkalian dua buah matriks atau lebih, itu bisa dipecah asal matriksnya persegi. Baris dengan kolomnya sama gitu. Jadi ini kan sama ya 2 kali 2, barisnya 2, kolomnya 2. Itu namanya matriks persegi. Sama dengan determinan matriks B. Determinan itu apa? AD min BC. Yang ditanya determinan matriks M. Ini yang ditanya. Determinan A-nya berapa? AD min BC. Berarti 9 dikurangin 4. 5 ya. Determinan B, AD min BC. Berarti 32 dikurangin 2, 30. Kiri kanan bagi 5, iya. Jadi jawabannya adalah 6. Ya, tadi boro-boro kepikiran ya, A dengan C-nya dikeluarin. Ya, kalau sering latihan mati kepikiran ya. Oke, Adik-adik terakhir. Nah, ini katanya ada kurva. Kemudian berapakah jarak
garis ke kurva. Misalkan garisnya di luar aja gini, persamaannya adalah ini. Nah, Adik masih ingat nggak jarak itu pokoknya yang terdekat ya, yang terdekatnya kemana? Nah, ini ya triknya Adik geser ya, digeser tapi si geser garisnya harus sejajar sampai dia nyinggung si lingkaran ini, digeser ke sini sampai dia nyinggung. Nanti dapat dong titik singgungnya. Ya, berarti nanti pertanyaannya jarak titik ke garis. Nah, Adik masih ingat kalau ada titik ke garis ya, misalkan ini garisnya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka rumus jarak titik ke garis ya, ini D, jaraknya itu nanti rumusnya adalah tanda mutlak, Adik. Masukin si titik XY ini ke garisnya. Jadi AX1 ditambah BY1 ditambah C, jangan lupa bawahnya ada akar dari koefisien X dan Y garisnya dikuadratin. Nah, ini rumusnya. Coba perhatikan. Saya geser nih. Saya geser kan, sini kan. Kalau digesernya sejajar, berarti M-nya sama dong. Benar nggak? Gradien ini berapa? Gradien itu yang nempel di X, 4. Ya. Jadi ini Y-nya pindah. Y sama dengan 4X. Berarti ini gradiennya 4. Nah, Adik masih ingat nggak gradien garis singgung apa? Betul sekali, turunan kurva yang disinggungnya. Masukin absisnya ya. Nah, saya pengen tahu absisnya berapa nih, X1-nya berapa. Gradiennya kata di soal tadi adalah yang sejajar berarti 4, turunan kurvanya 2X. Nah, X-nya diganti sama absisnya. Berarti dapat dong absisnya berapa ini? Iya, 2. Jadi absisnya adalah 2. Oh, berarti ini titiknya adalah 2. 2, berapa ini? Ya masukin ke kurva dan yang nempel di kurva. Benar? Masukin ke kurva 2 kuadrat 4 tambah 1 5. Oh, pertanyaannya jadi jarak 2,5 ini ke garis ini. Oh, pakai rumus ini Adik ya. Jadi jaraknya sama dengan tanda mutlak. Masukin 2,5 ini ke garisnya ya. Jadi 4 kali 2 dikurangin 5 dikurangin 2 per apa tadi? Akar koefisien X dan Y-nya dikuadratin. Berarti 4 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Selesai, Adik hitung 8 kurangin 5, 3 kurangin 2, 1. Jadi 1 per akar 17 ya. Aduh, nggak cukup ya. Jadi 1 per akar 17. Ya, gitu gampang ya Adik. Nah, ini kemarin ada yang ngerjain soal TO ini benar semua ya, nilainya 1000 Adik. Berarti dia konsepnya udah bagus banget. Nah, saran saya, walaupun kalian cuma foto-foto tadi ya, di screenshot, nah nanti Adik kerjain lagi ya, kerjain lagi. Matematika harus rajin Adik nulis ya, kerjain lagi sampai benar-benar Adik bisa kira-kira semenit lebih dikit ngerjain satu soal. Ya, terima kasih Adik atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Sampai ketemu hari Minggu malam ya. Kita bahas yang kira-kira keluar di UTBK tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Yuk, sama-sama.